Cryptocurrency tidak akan hilang segera, karena adanya kegilaan terbesar selanjutnya yang akan datang setelah NFT, yaitu token sosial. Ini adalah jenis cryptocurrency yang berbasis di sekitar merek, komunitas, atau influencer. Pada dasarnya, ini adalah jalan untuk kelompok internet atau selebritas lebih maju lagi untuk memonetisasi diri mereka melebihi cara yang biasanya. Kalau kalian belum nonton, kami sudah buatkan video khusus yang menjelaskan pendapat kami. Kenapa nih kami mikir ini akan menjadi tren yang heboh selanjutnya. Silahkan tonton video itu kalau kalian belum dan linknya akan ada di deskripsi. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan token sosial itu apa dan juga macam-macamnya. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah, guys. Jika kalian baru di sini, mungkin kalian belum tahu, tapi kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke proyek manapun, karena kami bukan penasihat keuangan. Chiliz dan Token Fans adalah salah satu contoh token sosial yang sudah pernah kami bahas. Nah, ini mungkin kalian kelewatan nih notifikasinya atau belum sempat nonton, tapi silahkan cek video itu untuk tahu betapa menariknya proyek token sosial itu bisa jadi. Nah, sekarang kalau kalian sudah nonton itu atau mungkin kalian akan nonton setelah video ini selesai, boleh aja. Jadi mari kita langsung masuk ke topiknya. Apa yang tepatnya ditawarkan token sosial itu tergantung pada yang mana. Dalam hal token sosial Whale, pemilik mendapatkan pecahan saham atas koleksi NFT Whale Shark. Whale Shark adalah seorang kolektor yang berpengaruh di alam NFT dan memiliki beberapa bagian berharga. Token sosial mungkin tampak seperti ide yang aneh, tapi ada banyak nilai di dalamnya. Ambil contohnya yang Whale ini. Saat ini ada 10 juta token di peredaran dengan valuasi terdilusi penuh $330 juta. Semakin lebih banyak peralatan, platform, dan kolaborasi tercipta, semakin merek-merek akan punya peluang untuk menggunakan token sosial, entah sebagai cara untuk mengakses komunitas eksklusif atau manfaat dan keuntungan yang hanya didapat anggota. Yang manapun itu, ini adalah sama situasinya win-win dalam bahasa Inggris atau sama-sama menang dan untung, di mana kreator dan fans keduanya bisa diuntungkan. Apa itu token sosial? Mari kami jelaskan apa token sosial itu dengan membandingkannya ke NFT. Sebuah NFT atau token non-fungible adalah catatan kepemilikan atas aset digital yang unik. Seperti suatu catatan menyatakan bahwa kalian memiliki sebuah lukisan atau seekor hewan peliharaan. Setiap NFT itu non-fungible, bahasa Indonesianya tidak dapat dipertukarkan. Jadi NFT itu unik, di mana kalian tidak bisa menukarnya dengan mudah satu sama lain atau tidak bisa membaginya ke dalam potongan kepingan. Nah, kontrasnya, token sosial itu fungible, jadi bisa saling dipertukarkan seperti dolar Amerika Serikat dan Bitcoin. Token sosial itu bisa ditukar dengan satu sama lain dan bisa dibagi ke dalam potongan saham. Misalnya kalian bisa memiliki 0,01 token SA misalnya. Untuk meringkas, NFT memungkinkan satu fan memiliki satu aset digital. Token sosial memungkinkan banyak fans memiliki suatu komunitas bersama. Cooper Turley dari proyek musik Audius menjelaskan konsep ini lebih lanjut. Token sosial menyediakan jalan bukan hanya membagikan keuntungan finansial dengan kreasi favorit mereka, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih tinggi melalui tokenisasi berdasarkan kontribusi aktif. Lalu kenapa token sosial ini bangkit sekarang? Sejak lama sebenarnya sudah para kreator, baik itu penulis, seniman, musisi, atau influencer, telah dibatasi kemampuannya untuk memonetisasi karya mereka. Saat ini, mereka harus menggunakan platform seperti YouTube, Spotify, dan Substack yang mengambil antara 10-20% penghasilan mereka. Bahkan ada yang dipotong lebih banyak lagi. Akibatnya, para fans dan pengikut punya sedikit peluang untuk berbagi pertumbuhan dengan si kreator. Dengan memiliki suatu bagian simbolis atas kreasinya, fans bisa mengakses konten privat dan menyumbang suara untuk memengaruhi karya kreator. Sekarang, ada ekosistem yang sedang berjuang untuk token sosial ini, termasuk segala hal. Ini ada macam-macam jenisnya dari mekanis distribusi yang sesuai, hingga alat-alat dan agregator komunitas. Kesempatan untuk memonetisasi komunitas di seluruh saluran yang ada dan membuat level keanggotaan khusus itu akan jadi lebih mudah dan karenanya lebih menguntungkan berkat adanya token-token sosial. Per bulan Desember 2020, ada 22 lebih token sosial utama, ada 81,2 juta market cap total,
ada 7.000 lebih pemegang token secara kumulatif, dan ada 700 komunitas yang dikelola oleh Collab.land. Lalu apa saja sih ada jenisnya token sosial itu? Ada beberapa jenisnya kok yang berbeda. Yang pertama ada token pribadi yang dibuat oleh individu untuk bertukar wujud usaha. Sebagai contoh, token Alex adalah taruhan pada potensi pengusaha kripto bernama Alex Masmey melalui sebuah eksperimen yang kerap disebut IPO manusia. Kedua ada token partisipasi yang dibuat untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan sebuah grup. Misalnya ada Swag, adalah token sosial yang mendukung kreasi jaringan Swag, termasuk Forefront dan produk-produk yang diprakarsai komunitas yang akan datang juga. Ketiga ada token komunitas, dibuat untuk keanggotaan dan komunitas. Seperti namanya, jadi sebagai contoh sudah jelas ada token Jam, adalah token sosial yang dibutuhkan untuk memperoleh akses ke Discord, surat kabar, dan platform lain yang ada di ekosistem Jam Session. Alat-alat modern telah memudahkan tokenisasi komunitas lebih baik dari yang pernah ada. Sementara Collab.land adalah platform yang populer, Midgate dan Coinbase telah keduanya membangun platform yang mulus untuk menciptakan token dan memonetisasi token pada berbagai macam platform. Semakin token-token sosial menjadi mainstream, lebih dan lebih banyak kreator konten bisa merangkul platform ini untuk membangun komunitas mereka. Jadi mari kita sekarang lihat contoh-contoh nih penerapan token sosial yang sudah pernah berhasil. Alex Masmey atau token Alex ini adalah sebuah mata uang sosial yang sangat menarik yang sendirian bisa berhasil menarik banyak orang ke dalam alam ini. Alasannya token ini menerima segitu banyak perhatian adalah si pendiri, si Alex Masmey, itu mengumpulkan $20.000 setara 287 juta rupiah melalui penawaran Alex Perdana, yaitu metode untuk mendukung dia secara keuangan untuk pindah ke San Francisco untuk mengejar karir di bidang kripto. Token Alex adalah perpaduan antara perjanjian berbagi penghasilan dan IPO manusia. Perjanjian berbagi penghasilan ini luar biasa menarik. 15% dari semua penghasilan yang dia dapat selama 3 tahun berikutnya, yaitu dibatasi hingga $100.000, akan dibagikan kepada pemegang token setiap kuartal atau setiap 3 bulanan. Token ini juga memberi pemegangnya hak, seperti bertemu tatap muka dengan Alex, dan bahkan mengelola beberapa keputusan hidupnya. Alex menggunakan penghasilannya untuk mendirikan Showtime, suatu jaringan sosial untuk NFT. Contoh kedua yang sukses ada Whale-Shark atau token Whale. Telah menjadi token sosial yang paling berhasil hingga saat ini dan sangat jelas alasannya. Diluncurkan oleh Whale-Shark pada Mei 2020, token Whale telah menjadi token sosial yang dominan secara pesat. Itu bahkan mencapai market cap $30 juta. Whale sekarang telah meluas menjadi keseluruhan ekosistem dan komunitas yang mana sangat menakjubkan mengingat itu hanya dimulai oleh satu orang individu. Yang membedakan Whale dari token sosial lain adalah nilainya didukung oleh sejumlah besar koleksi NFT yang disimpan di dalam brankas namanya The Vault. The Vault ini berisi NFT yang diperkirakan bernilai $22 juta secara total. Intinya, pemegang token adalah pemilik bersama dari NFT tersebut. Harga Whale telah meningkat dari $3,59 di Januari 2020 sampai $33 di bulan Maret. Whale tidak hanya didukung oleh NFT, tetapi juga digunakan sebagai kumpulan fungsi berbeda di dalam komunitasnya seperti acara, games, poker, keputusan tata kelola melalui staking ke DAO Whale, membeli aset spesifik dari The Vault, dan lain-lain. Sangat menarik sih melihat tadi saya sebutkan ada DAO, yaitu sebuah organisasi otonom desentral yang dibangun di Whale agar bisa menjadi sepenuhnya dikelola oleh komunitas. Ya memang masuk akal untuk token sosial yang memang harus didorong komunitas. Ketiga ada Friend with Benefits atau FWB. Friends with Benefits adalah token komunitas yang diluncurkan oleh Trevor McFedries, si pendiri Broad dan pencipta Lil Miquela, yaitu kecerdasan artifisial yang menjadi influencer dengan 3 juta pengikut Instagram. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah tahu. FWB ini seperti jaringan sosial lainnya. Ini adalah sebuah tempat yang bernilai karena konten dan ide yang pengguna buat dan bagikan di sana. Dengan 55 token FWB, siapapun bisa bergabung ke dalam komunitas aktif yang kreatif, mendorong maju budaya dengan teknologi baru di dalamnya. Jadi tidak seperti beberapa contoh lain, tidak ada keuntungan atau diskon di dalamnya itu sendiri. Kalian hanya membayar untuk menjadi bagian dari komunitas yang eksklusif.
Sekian dari kami guys untuk hari ini, biar videonya tidak terlalu panjang. Masih ada banyak sebenarnya, banyak lagi token sosial lain yang sedang dikerjakan dan mungkin akan datang segera. Chillies dan Token Fans adalah salah satu contoh lain, yang mungkin kalau kalian belum nonton itu silahkan bisa kalian cek episode yang sudah kami buat hari Senin kemarin di link di deskripsi. Lalu beritahu kami pendapat kalian tentang proyek-proyek token sosial ini yang ada di kolom komentar. Apa kalian setuju nih guys? Apa ini bisa menjadi tren pasar yang heboh selanjutnya? Jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Lalu follow semua akun media sosial kami dan bergabunglah ke server Discord Republik Rupiah. Bagi kalian yang ingin bergabung, ingin ngobrol langsung dengan komunitas kami dan mendapatkan konten eksklusif berbayar setiap harinya. Semua info dan link ini sudah kami sediakan dan ada di deskripsi di bawah jika kalian ingin. Terima kasih guys sudah menonton, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!